Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya dalam tutorial aplikasi BKK SMK Hang Tuah 1 Jakarta untuk operator sekolah. Baik, untuk operator sekolah ya nanti akan bertugas untuk memasukkan siswa ya, kemudian memasukkan lowongan kerja, kemudian manajemen lowongan ya, manajemen pelamar ya, manajemen tes dan sebagainya, termasuk update data untuk apakah dia diterima atau ditolak oleh perusahaan ya, seperti itu. Baik, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasinya ya. Ada lowongan kerjanya di sini, kemudian ada info jadwal tes ya. Ini adalah lowongan kerja yang dimasukkan oleh operator sekolah ya. Ini jumlah industri ya, jumlah affiliate. Ini kalau ini nanti yang masukkan adalah admin ya. Oke, ini jumlah lowongannya. Baik, untuk masuk ke dalam aplikasi kita cukup klik login seperti ini, kemudian masukkan username dan password yang diberikan oleh admin seperti ini ya. Klik login. Nah, ini adalah jendela utama dari admin sekolah. Di sini tulisannya dashboard operator ya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk manajemen alumni. Nah, ini manajemen alumni ya. Ada data alumni seperti ini. Nah, ini ada data data alumni yang terdaftar di sekolah kita ya. Kalau ingin melihat banyak, klik all seperti ini akan diperlihatkan semuanya ya, seperti itu ya. Nah, untuk menambahkan alumni itu bisa dua cara ya, bisa dengan satu persatu dengan mengklik tombol tambah seperti ini, atau kalau banyak kita bisa menggunakan fungsi impor, dimana fungsi impor ini kita memasukkan data dari Excel ya, kemudian masuk ke dalam aplikasi ya. Oke, impornya akan saya tidak bahas dulu, saya akan bahas yang satu persatu. Nah, ini klik tambah ya untuk menambah alumni. Oke, NPSN sekolah masukkan ya, NPSN sekolahnya, NISN masukkan NISN ya, nama alumni juga mesti dimasukkan semua. Ini mesti tandanya checklist semua ya. Jenis kelamin, pilih tahun ya, tahun lulus ya, jurusan di sini ya, kemudian statusnya apakah belum bekerja atau kuliah atau berusaha di sini ya, alamatnya diisi, terus nomor HP. Nah, kalau misalkan tidak ada datanya, ini cukup dikasih strip atau nol ya. Saran saya sih kasih strip saja ya. Ini juga perusahaan tempat bekerja. Kalau misalnya belum kerja, klik strip seperti ini ya. Pendidikan terakhir SMK. Perguruan tinggi kalau dia tidak kuliah ya, kasih strip. Fakultas kasih strip. Foto ini harus diupload ya. Ini harus diupload semua. Kalau sudah, klik simpan. Seperti itu. Saya kasih contoh misalkan di sini NPSN-nya misalkan seperti ini ya, nama alumninya misalkan Bunga Indah Rahayu, perempuan, pilih tahun 2020 misalkan, jurusannya misalkan rekayasa perangkat lunak, statusnya belum bekerja, alamatnya bla 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 misalkan ya, tinggal diketik saja, nomor HP-nya kasih strip seperti ini ya, perusahaan tempat bekerja strip. Nah, ini foto harus diupload ya, kalau melalui ini hukumnya wajib. Kalau enggak nanti dia tidak bisa tersimpan datanya ya. Misalkan saya pakai data ini ya. Oke, klik simpan. Oke, kalau data berhasil diproses berarti sudah tersimpan datanya ya. Baik, itu dilakukan satu persatu. Bagaimana kalau misalkan kita mau ngedit data? Ngedit data dari data yang ada ya, kita klik seperti ini. Nah, ini edit data ya.
Kalau misalkan mau dihapus, klik hapus delete seperti ini. Oke. Nah, ini data terhapus. Baik. Nah, kalau misalkan untuk pertama kali ya, kita bisa memasukkan banyak alumni dengan cara langsung dengan cara mengklik import seperti ini. Kemudian download template ya. Sebentar, saya matikan dulu browser monitoringnya. Download template. Oke. Nah, ini template alumninya ya. Masukkan NISN, namanya, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tahun keluar, statusnya belum bekerja, kuliah atau belum bekerja, kemudian MPSN sekolah ya. Kalau sudah diisi datanya, kemudian tinggal klik import. Oh mohon maaf ya, pilih dulu nama filenya di sini ya. Nah, ini template data alumni ya, saya masukkan seperti ini ya. Nanti klik import, maka nanti secara otomatis data-data yang ada di sini masuk semua ke dalam data alumni. Demikian ya. Baik, itu pengolahan data alumni. Kemudian untuk bursa kerja. Nah, ini bursa kerja yang ya, ini adalah untuk manajemen loker, jadwal tes, manajemen pelamar. Nanti manajemen loker ini memasukkan lowongan kerja ya. Caranya adalah klik tambah, lalu pilih industrinya ya. Ini yang bekerja sama dengan SMK Hang Tuah 1 Jakarta ya. Kemudian judul lowongannya, misalkan ada 5 Pandu Berjaya ya, judul lowongan misalkan junior accounting. Nah, ini deskripsi lowongannya, klik di sini ya, tulis di sini misalkan persyaratan gitu. Persyaratan. Ini silahkan diisi ya. Nah, ini gaji ya, diperkirakan saja. Tanggal dibuka misalkan dari tanggal 14 sampai tanggal 26 misalkan ya. Tujuannya untuk BKK sekolah, provinsinya dia akan ditempatkan di mana, DKI Jakarta misalkan. Jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan atau semuanya bisa, misalkan semuanya bisa. Kategori jumlah, nah ini jumlah dari pelamar yang diperbolehkan, misalkan 10 orang. Oke, kategori tinggi badan, kalau tidak ada datanya tinggal di kosong-kosongkan saja ya, seperti ini. Kategori umur misalkan 18 tahun ya. Kategori lowongan, nah ini industri retail atau F&B atau tekstil, garment, misalkan percetakan ya misalkan. Nah, ini jurusan, pilih semua jurusan, statusnya aktif atau tidak aktif. Ini kalau aktif dia akan muncul di layar ya, kalau tidak aktif nanti di layar alumni dia tidak akan keluar. Oke, kita pilih aktif seperti ini, klik simpan. Nah, maka akan muncul deh 5 Pandu Berjaya. Ini dia ya. Statusnya aktif tanggal 14 bulan 12 sampai tanggal 26 bulan 12, seperti itu. Nah, kalau kita mau ngedit cukup klik tombol edit seperti ini ya. Setelah selesai diedit, klik simpan. Baik, kalau kita mau menghapus ya, tinggal klik tombol yang gambar tong sampah seperti ini ya, klik OK. Baik, ini untuk menghapus. Baik, begitu juga untuk jadwal tes ya. Nah, ini jadwal tes sama ya, klik tambah. Ini pilih lokernya. Ini loker yang sesuai dengan yang kita masukkan tadi di manajemen loker ya. Oke. Nah, ini misalkan judul tesnya misalkan junior accounting, mulai tanggal, semua diisi ya. Ini alamat tesnya ya. Terus pilih status aktif atau tidak. Ini sama ya. Oke. Setelah selesai, klik simpan. Oke. Baik. Untuk mengedit ini di sini tombolnya, untuk menghapus ini tombolnya. Oke. Lalu untuk manajemen pelamar, nah ini manajemen pelamar ya. Ini adalah kita melihat alumni-alumni kita yang melamar di perusahaan tertentu. Misalkan saya pengen lihat pelamar di posisi kasir ini, maka klik pelamar.
ya. Oh, ternyata belum ada yang melamar di perusahaan ini ya. Klik lagi manajemen pelamar. Saya mau lihat yang di security misalnya ada nggak. Oh, tidak ada juga ya. Tadi ada di staf admin kalau saya nggak salah. Ini pelamar ya. Nah ini ada pelamarnya ya. Nah ini pelamar. Di sini ada data-data pelamar di perusahaan ini ya, PT Jaya Baru. Nah kemudian di sini ada yang terpenting ini, download. Kalau sudah ada tulisan download ini berarti dokumennya sudah ada ya. Kalau kita mau ngedit datanya, cukup create edit data di sini ya. Kalau kita mau bantu untuk upload dokumen, ada klik upload dokumen. Kalau kita mau menghapus data alumni ini, kita klik hapus nih ya. Baik. Bagaimana kalau kita mau menambahkan data pelamar di sini? Maka cukup klik tambah. Sini kita masukkan misalkan posisinya, oh siapa ya murid kita yang belum bekerja, oh ini Ibnu Mutajakir, tambahkan seperti ini ya. Nah ini maka dia masuk nih tuh ya, Ibnu Mutajakir masuk ke dalam lamaran PT Jaya Baru staf admin ini. Dan di sini tolong diperhatikan dokumen tidak tersedia, berarti dia belum upload dokumen untuk sebagai kelengkapan syarat administrasi pelamaran ya. Bagaimana caranya? Nah itu ada di tutorial untuk alumni ya. Silahkan diarahkan supaya pelamar ini ya, alumni kita ini melengkapi dokumen-dokumennya di situ. Kalau dokumennya ada di operator ya, juga bisa ya. Caranya dengan klik upload dokumen seperti ini ya. Kemudian berkas filenya kita choose file ya, di dalam bentuk zip ya, jadi dalam satu file dan terkompres ya. Kalau sudah, kita klik simpan ya, seperti itu. Maka dan nanti otomatis akan muncul ya, seperti saya contohkan ya di sini. Nah ini Ibnu Mutajakir, ini saya upload dokumennya. Sudah terkompres ya, misalkan ini. Oke, sudah terconteng, klik simpan. Nah maka dia akan ada muncul download, artinya dokumennya sudah siap diproses ya. Baik, itu untuk usaha kerjanya. Lalu bagaimana kalau misalkan saya ingin memberikan laporan, oh ini siswa ini diterima, siswa ini diproses dan sebagainya. Oke. Kalau kita sudah dapat laporan dari pihak perusahaan bahwa dia diterima ya, kita masuk lagi ke manajemen pelamar seperti ini ya. Kemudian misalkan yang ini ya, lowongan ini ya, siapa yang misalkan diterima? Oh ternyata Yemima diterima. Di sini ada edit status ya, klik edit status ya. Kemudian di sini statusnya diterima misalkan, atau ditolak misalkan ya. Nanti siswa bisa alumni bisa melihat apakah dia diterima atau ditolak di sini. Statusnya diterima. Oke. Klik simpan. Ya. Nah, ini diterima statusnya. Oke. Misalkan Ibnu Mutajakir dia ditolak misalkan. Maka di sini statusnya kita pilih ditolak. Klik simpan. Oke. Ya. Itu cara merubah status. Nah, nanti pada saat alumni melihat ya, saya kasih contoh alumninya. Nah ini ya, di lowongan kerja ya. Nah ini dia pada saat dia cek lowongan kerja yang dia lamar, dia akan lihat, oh saya diterima statusnya nih. Ini si Yemima ya. Ini Yemima Agnes Lolita ya, sesuai dengan yang di sini. Ya dia diterima. Oke. Baik, di lowongan kerja dia diterima. Oke. Baik. Nah, untuk laporan-laporan ini ada laporan siswa belum bekerja, kemudian laporan mitra industri, kemudian laporan sebaran lulusan. Ya. Ini coba kita lihat ya. Misalkan yang bekerja jurusannya semua jurusan, tahun pilihan misalkan tahun 2020, klik proses
Ini laporan keterserapan. Ini karena belum semua ya, belum semua kita cek, ini semua kita proses ya. Yang belum bekerja semua jurusan proses. Nah ini yang belum bekerja ya, karena ini tergantung di manajemen alumni nih ya. Manajemen alumni dia dilihat statusnya. Di sini statusnya yang belum bekerja ya. Kita cek. Nah ini belum bekerja satu ya. Seperti itu ya, makanya di laporannya sedikit karena di sini statusnya masih kosong. Siswa belum mengupdate datanya, alumni belum mengupdate datanya ya. Oke, itu saja untuk operator ya yang perlu diketahui. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi saya secara pribadi atau menghubungi panitia BKK atau pengurus BKK SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.